Ya, dan Amin. syukur. Mari kita langsung share screen. Sudah terlihat ya, Bu Sudah. Rosya. Saya akan besarkan. Ya, semoga Roh Kudus selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga Amin. kita dapat memaknai, memahami, merenungkan. Akhirnya kita diminta dapat melaksanakan. Ya, yaitu perintah untuk bersaksi, tetapi di sini penegasannya harus dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama saya atau kita semua mau melihat dari BHF 1757. Di situ saya cuplik dari buku BHF setebal itu, Bapak Ibu. Di nomor 1757 inilah Yesus meminta untuk Faustina, membaca Injil Yohanes bab 15. Pada saat dulu ya, nih saya pada waktu itu udah berapa tahun yang lalu saya lihat, kok apa secara letterleh Tuhan Yesus menjelaskan bab 15 gitu kan. Injil Yohanes bab 15. Langsung saya buka, apa sih yang ada di bab 15 ini? Karena pesan Yesus itu jelas banget Bapak Ibu. Dikatakan di situ bahwa aku di sini adalah Yesus sendiri, menghendaki engkau membaca ini dengan sangat pelan-pelan. Pada saat saya baca nomor ini, ada apa ya? Tergelitiklah saya, gitu ya. Langsung, dan ternyata Bapak Ibu, ada 3 perikop, 3 sub, gitu ya, yang ada di bab 15, yaitu Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kedua, perintah supaya saling mengasihi. Dan yang ketiga, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Oke, setelah saya baca gitu ya, kemudian Bapak Ibu, kita tahu Yesus berkarya selama 3 tahun, bukan? Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung sampai dengan Paskah. Nah, bab 15 ini mendekati dan Yesus memerintahkan. Yesus tahu di mana dia 100% manusia, 100% Allah. Dia tahu apa yang akan terjadi, bukan? Maka dia pesan, dia memberikan pembelajaran kepada para murid-muridnya. Dan pada saat 1938, 2000-an tahun yang lalu, kemudian ya 2000 tahun kemudian, yaitu tepatnya 2 Juni 1938 inilah murid sang kerahiman, yaitu Faustina sendiri, diminta untuk membaca ini. Dan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama. Apa maknanya? Artinya Bapak Ibu, di bab 15 yang terdiri dari 3 perikop ini, Yesus mengatakan, ayo, melekat. Jangan sampai kita itu terlepas dari ranting-rantingnya. Jangan, dan tidak mungkin ranting itu bisa hidup tanpa menempel pada pokok anggur. Kurang lebih seperti itu. Kita tahu itu ya Bapak Ibu ya. Nah, siapakah pokok anggur ini? Ya Yesus sendiri.
Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu juga mau membaca dengan pelan setelah selesai ini semua bab 15 ya. Jadi dia berpesan kepada kita semua untuk menempel terus dengan sang sumbernya. Sang kasih, sang kebenaran, sang jalan, dan sang terang. Nah, kemudian kita tahu kalau hasil pohon anggur itu mau besar, mau banyak, maka ranting-ranting yang tidak berbuah harus dipotong. Sekalinya yang rantingnya ada buahnya pun, daunnya jangan sampai terlalu lebat. Supaya apa? Semua atau dapat dikatakan banyak yang masuk ke dalam ranting itu dan akhirnya menghasilkan buah. Bapak Ibu, perintah yang kedua adalah untuk saling mengasihi. Tuhan tahu sebentar lagi dia akan meninggalkan secara fisik ya terhadap para muridnya itu. Dia memberikan wejangan harus saling mengasihi ya satu dengan yang lain. Bukan berarti ini hanya suatu perintah Yesus kepada 12 muridnya, tidak. Tapi bukankah kita semua juga muridnya? Berarti mari kita renungkan dengan pelan apa makna dari subperikop ini. Dan yang ketiga, Yesus mau mengatakan, jangan takut, karena aku sendiri, maksudnya Yesus ya, dunia membenci Yesus. Dia tahu apa yang akan dilakukan pada hari Kamis dan Jumat. Penderitaan yang harus dia lalui hanya karena kasihnya. Bapak Ibu, jadi kalau sekarang ini kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami kebencian untuk berdoa aja ada di beberapa daerah masih mengalami kesulitan, bukan? Itu bukan hal yang tidak diketahui. Tuhan sudah tahu. Sampai kapanpun. Maka dari itu di Injil 15 inilah Yesus menegaskan, mengingatkan, jangan takut karena aku lebih dulu dibenci. Ya. Tapi di situ juga dibilang nanti Bapak Ibu, kita lihat di dalam Yohanes 15, 26 sampai 27. Ini pesan Yesus, ya. Jangan takut. Kenapa? Karena Yesus akan mengirimkan Roh Kudus yang menyertai kita. Membimbing kita, menuntun kita. Kita baca sama-sama di sini dikatakan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Di sini jelas Bapak Ibu, Yesus berpesan kepada para muridnya bahwa roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi siapa sebenarnya Yesus. Pemberitaan atau info ini ditegaskan lagi oleh Yesus yang ditujukan langsung kepada para muridnya bahwa kamu juga harus bersaksi loh. Bukan hanya Roh Kudus, roh kebenaran yang akan bersaksi tentang siapakah Yesus itu, tapi ternyata murid-muridnya. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu, tetapi kamu juga harus bersaksi. Kenapa harus bersaksi? Karena kamu dari semula bersama-sama dengan Yesus
dengan aku, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apakah ini juga berlaku untuk kita? Ya, bukankah kita juga mengakui, kita juga merasakan bahwa kita adalah muridnya? Maka tugas kita jelas harus bersaksi juga. Kalimat yang paling bawah, Yesus menegaskan, ya harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Pertanyaannya, kalau murid memang bersama-sama dengan dia selama 3 tahun itu, selama berkaryanya Tuhan. Tetapi, apakah ini juga ditujukan kepada kita? Jawabannya, iya. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena kita juga bersama-sama dengan Tuhan juga, bukan? Apakah ada di antara kita yang merasa bahwa aku nggak bersama Tuhan kok? Tuhan nggak bersama dengan aku kok? Ada? Tidak, bukan? Kita selalu dari semula kita bersama-sama dengan Tuhan sampai kapanpun kita menginginkan untuk terus bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita muridnya, kita juga bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang ini kita bisa mengenal Tuhan Yesus melalui kitab suci, melalui BHF, melalui renungan-renungan, melalui KGK, melalui ajaran-ajaran yang lainnya tentang siapa itu Yesus. Nah, berarti di sini, di awal ini sengaja saya tampilkan ayat 26-27 ini mau menegaskan bahwa kita loh, aku loh, kami loh harus juga bersaksi selain roh kebenaran. Ya, oke. Pasti kita akan bertanya, apa perintah Yesus? Jelas bukan tadi suruh bersaksi? Nih, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kamu juga harus bersaksi. Jadi apa perintah Yesus? Harus bersaksi. Bersaksi tentang apa? Gitu kan pertanyaannya. Terus bersaksi tentang siapakah Yesus. Firman yang menjadi manusia. Mengapa kita juga harus jadi saksi? Tadi sudah dijawab, karena kita muridnya. Kita yakin dan percaya, aku muridmu Tuhan, kita muridnya dia Tuhan, gitu ya, muridnya Yesus. Nah, terus Roh Kudus membimbing para saksinya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ketiga subtema ini yang akan kita bedah. Oke, satu, apa perintah Yesus? Menjadi saksinya, gitu kan? Nah, kita lanjut. Apa Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI? Apa sih maksud dari perintah? Kita harus tahu pengertian perintah itu apa. Perintah menurut KBBI, gitu ya, perkataan yang bermaksud menyuruh, melakukan sesuatu, menyuruh untuk melakukan sesuatu. Itu pengertian dari perintah. Atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. Oke, jelas Bapak Ibu bahwa kita diminta, diperintah oleh Yesus, yaitu pihak atas, dialah Tuhan gitu ya, yang harus kita lakukan. Karena Yesuslah yang menyuruh kita melakukan itu. Jelas tadi ya. Kemudian, apa kata saksi? Karena perintah Yesus kan menjadi saksi. Saksi apa sih? Sekali lagi saya ambil dari KBBI, yaitu orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Bapak Ibu, supaya lebih mudah, saya akan membuat suatu ilustrasi. Kita sering mengenal, jadi saksi pembunuhan atau suatu saksi adanya tabrak lari. Orang bisa dijadikan saksi kalau dia melihat peristiwa itu, bukan?
Iya enggak? Kejadiannya seperti apa, jam berapa, di mana, di situ ada siapa saja. Pokoknya dia melihat sesuatu, dia mengetahui semua peristiwa itu. Pertanyaannya buat kita, apakah benar kita ini saksinya? Apakah benar aku adalah saksi? Apakah aku termasuk orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian? Betul apa enggak Bapak Ibu? Kita mau nggak menjadi saksi? Kalau di dunia yang sekarang lagi repot gini untuk mencari orang jadi saksi, nggak mudah loh. Dia aja, gitu ya. Karena malas berurusan dengan pihak-pihak yang berwajib. Ada rasa ketakutan, ada rasa males, ada rasa merepotkan, dan sebagainya. Walaupun kita melihat kejadian itu. Nah, oke, kita lupakan pengertian yang tadi contoh ilustrasi tabrak lari lah ceritanya gitu ya. Bapak Ibu, maukah, benarkah kita merupakan orang yang melihat dan mengetahui sendiri tentang siapa itu Yesus? Nah, dari mana? Kalau ditanya, dari kitab suci bukan? Dari ajaran gereja. Dari pada waktu kita belum mengenal Yesus, kita mau masuk menjadi Katolik, kita pasti belajar selama 1 tahun. Kecuali lansia ya, ada cuman berapa kali pertemuan. Tapi secara umum kita belajar. Berarti kita sudah mengenal, mengetahui. Jadi, Bapak Ibu, pengertian di sini perintah untuk menjadi saksinya kita termasuk. Ya, permasalahannya, mau nggak kita jadi saksi? Apakah kita masih ngomong, aku repot, aku males, orang lain aja deh yang jadi saksi? Itu permasalahannya. Untuk membuat kita teguh, untuk membuat kita, ya Tuhan, aku mau menjadi saksimu, karena aku memang bersama-samamu selama ini. Aku akan mewartakan. Aku hanya dipakai alatmu Tuhan, aku siap banget Tuhan. Nah, untuk seperti itu, supaya tidak ada rasa ketakutan, kemalasan, atau apa, yuk kita lihat ya pengalaman iman dari Santa Faustina. Apa yang dapat kita teladani? Silakan, Tante Hilda, tolong dong baca. Dibuka mic-nya, Tante. Atau saya aja, Bu Eti? Oh, boleh. Aku nggak kelihatan. Oke, saya aja ya. Boleh tuh, Tante Bulani. Ya, oke. BHF nomor 1710. Semakin aku merasakan kehadiran Allah, semakin berkobar-kobarlah kerinduanku akan Dia. Kemudian aku melihat diriku sendiri di tengah himpunan besar murid-murid Yesus dan para rasul bersama dengan Bunda Allah. Yesus sedang menyuruh mereka untuk pergilah ke seluruh dunia dan ajarlah mereka dalam namaku. Ia mengulurkan tangannya dan memberkati mereka, lalu menghilang di balik awan. Terima kasih, Bulani. Ya, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar apa yang dirasakan oleh Santa Faustina, Bapak Ibu. Dikatakan semakin aku merasakan kehadiran Allah, semakin berkobar-kobar kerinduanku akan Dia. Mari kita renungkan bagaimana posisi batin kita. Apakah kita sering merasakan kehadiran Allah dalam setiap saat, atau hanya pas lagi doa aja, mungkin 5 menit, 10 menit, atau memang sengaja kita menginginkan
merasakan hadirnya Allah dalam setiap saat. Dan apakah benar kita rasakan rasa yang berkobar-kobar kerinduan kita kepada Tuhan? Ternyata pada saat Faustina merasa berkobar-kobar rindunya akan dia, Bapak Ibu, dia mendapatkan hikmat melihat bahwa Yesus sedang menyuruh mereka. Disuruh apa? Pergilah ke seluruh dunia dan ajarlah mereka dalam namaku. Di sini sengaja saya tulis di 1:7-1:10, saya cuplik di sini, mau menegaskan bahwa Faustina sekian, anggap aja 2000-an tahun kemudian, dengan penglihatan dia melihat, pergilah ke seluruh dunia dan ajarkan mereka dalam nama. Kan? Dan di situ dia melihat apalagi Bapak Ibu, Yesus mengulurkan tangannya dan memberkati mereka lalu menghilang di balik awan. Itu yang dilihat. Saking dekatnya. Nah, Bapak Ibu, saking dekatnya Faustina kepada Yesus. Dia benar-benar dibimbing. Dia benar-benar mau mengikuti dan dia melaksanakan. Semoga kita pun bisa semakin dekat. Merasakan kehadiran Allah. Nah, setelah Faustina melihat bahwa wartakanlah ke seluruh dunia, dia mendapatkan penglihatan tadi. Sekarang mari kita lihat. Bersaksi tentang apa? Topik kedua kan bersaksi tentang apa? Ya jelas. Bersaksi tentang Yesus yang merupakan firman Allah, anak Allah, sang penyelamat manusia dari dosa. Itu yang harus kita wartakan. Wartakan kemana? Ke seluruh dunia tadi dibilangkan. Ya enggak? Nah, cuma apakah maksudnya ke seluruh dunia kita harus ke Amerika, ke Eropa, ke Asia, ke seluruh pelosok gitu ya? Mari. Yang dimaksud ini ujung-ujungnya menyebar ke seluruh dunia. Betul. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Dunia kita yang terkecil, diri kita sendiri dulu. Sudahkah kita mewartakan? Sudahkah kita layak menjadi saksinya? Itu dulu. Setelah itu lingkungan kecil sekitar kita, yaitu keluarga, teman, sekerja, lingkungan, dan sebagainya. Itu dulu yang kita bisa lakukan. Karena nanti di BHF juga kita ditegaskan, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan muluk-muluk akhirnya kita, ya Tuhan aku nggak bisa deh, aku nggak mau lah jadi saksinya, karena aku kan nggak bisa keluar negeri, keluar dunia, ke keliling dunia. Bukan itu. Yang dimaksud adalah mana yang mau kita pakai. Dunia yang mana? Dunia kecil kita dulu deh. Gitu. Ya. Di dalam saya mengutip lagi untuk menegaskan kita harus bersaksi tentang Yesus Sang Putra Allah, Sang Firman. Dari mana? Dari Yohanes 14 ayat 6. Di situ dicuplik dikatakan karena Yesus. Kenapa harus bersaksi tentang Yesus? Ya, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sedangkan di Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan, ia akan mempunyai terang hidup. Nah, Bapak Ibu, bukankah Injil Yohanes 14 maupun yang 8 ini sering kita dengar? Kita tahu, kita pahami, dan kita hayati? Bukankah demikian berarti kita sudah mengenalnya dan kita sudah layak menjadi saksinya? Ya. Jadi sekali lagi bersaksi tentang apa? Yesus yang merupakan jalan, kebenaran, dan hidup, dan dialah yang mengatakan terang dunia. Yang ketiga kan dibilang bahwa Roh Kuduslah yang akan membimbing para saksinya. Jadi kita
Asalkan kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau menjadi saksi sesuai dengan perintah-Mu, tapi bimbinglah dengan Roh Kudus-Mu. Kenapa Bapak Ibu? Roh Kudus, roh penerang, roh penolong. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri yang lemah dan berdosa ini, akhirnya gimana dong? Ya enggak? Maka dari itu, serahkan, pasrahkan secara total dalam bimbingannya. Sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, karena kita sebagai saksinya, itu benar-benar mencerminkan kebenaran. Mencerminkan Yesus yang akan kita menjadi saksinya. Oke? Masih ditekankan, saya masih menekankan di Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus diutus untuk membimbing kita. Itu ada di dalam Yohanes 16. Bagaimana di Yohanes 16 ayat 13 ya Bapak Ibu? Apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan menegaskan kepada kita supaya semakin tidak ragu-ragu bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran itu, gitu ya. Ini kan berarti Yesus pada waktu berbicara memberitahukan kepada para muridnya. Supaya nanti pada saat roh kebenaran itu murid-muridnya dan kita semua itu tahu dan paham. Ya, maka dia menegaskan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu loh ke dalam seluruh kebenaran. Ingat Bapak Ibu, Yesus sudah menegaskan roh kebenaran inilah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Enggak cuma sebagian, enggak sebagian kecil, tapi seluruh kebenaran. Kebenaran tentang Sang Firman itu. Jadi, jangan takut. Asalkan kita berada dalam bimbingan roh kebenaran, maka kita akan dapat menjadi saksi memberikan kebenaran yang sempurna. Karena bimbingannya, gitu ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan. Bapak Ibu yang terkasih, jadi semakin mantap bukan? Roh Kudus akan membimbing para saksinya, yaitu. Oke, setelah 3 tahap tadi udah jelas, sekarang kita lihat. Kalau gitu, sanggup nggak ya aku jadi saksinya? Kan gitu dong Bapak Ibu ya. Jangan takut. Aku tidak meninggalkan engkau sendirian. Itu janji Yesus. Nah, karena kita devosan kerah firman, kita padu padankan dengan BHF 881. Silakan Bu Ros, boleh bantu? Di unmute. BHF 881. Putriku, yang engkau katakan itu benar. Engkau memang sangat papa, dan ini menyenangkan. Menyenangkan aku untuk melaksanakan karya kerahiman ini. Justru lewat dirimu yang bukan apa-apa, kecuali kepapaan belaka. Jangan takut, aku tidak meninggalkan engkau sendirian. Lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan
dalam masalah Ini. sorry ini kepotong. Dalam masalah ini, aku akan menggenapi segala sesuatu yang masih kurang dalam dirimu. Engkau tahu apa yang dapat engkau lakukan sebatas kekuatanmu. Lakukanlah itu. Terima kasih, Bu Ros. Sih. Bapak Ibu, kita diteguhkan, gitu ya, dari buku BHF 881. Faustina mengatakan, aduh kayaknya aku nggak bisa deh, gitu kan ya. Kurang lebih sama kita nih. Kalau kita mungkin masih ragu-ragu, duh sanggup gak ya, walaupun tadi udah dijelasin bahwa, dan di dalam kitab suci sudah tertulis, bahwa Roh Kudus loh, Roh kebenaran itu sendiri yang akan memimpin, gitu kan. Tapi apa iya ya, pasti Bapak Ibu, kita semua merasakan keraguan-raguan. Aku nggak layak kali, aku nggak mau kali, gitu ya. Banyak pertimbangan. Tapi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua menjadi sadar bahwa perintah untuk bersaksi itu bukan hanya kepada 12 rasul dan juga sekretarisnya kerahiman yaitu Faustina saja. Tidak, tapi kita semua. Jadi kalau ada keraguan di antara kita untuk tidak mau menjadi saksinya, ingat nomor 881. Yesus mengatakan apa yang dikatakan Faustina itu benar. Dia memang sangat papa. Bukankah kita juga sangat papa, Bapak Ibu? Kita juga seorang pendosa, bukan? Kita juga masih tidak layak, bukan? Betul, sama gitu ya. Tapi justru Yesus mengatakan justru ini yang menyenangkan aku, coba. Kenapa? Orang yang menyadari bahwa kita adalah papa, kita lemah, kita mudah berdosa, itu benar-benar harus bisa seperti itu karena dia rendah hati. Dia bukan sombong. Dia tidak akan seperti orang Farisi yang mengatakan, wah aku hebat, aku udah bisa, itu apa juga bisa, gitu kan ya. Tapi Faustina mengatakan sangat papa. Tapi itu justru menyenangkan Yesus. Karena disinilah dapat melaksanakan karya kerahiman. Orang-orang yang rendah hatilah. Orang-orang yang taat dan setia kepada Yesus. Dan dalam bimbingan Roh Kudus. Bukan orang yang sok tahu. Orang yang sok pinter. Orang yang mengandalkan diri sendiri. Orang yang papa pastinya orang yang akan mengandalkan Tuhan. Tapi kalau orang yang sok tahu, orang yang egonya besar, minta penghargaan yang besar, dia pasti mengandalkan diri sendiri dan suka menyepelekan orang lain, maka dia jarang mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan kekuatan dia sendiri. Itulah ya Bapak Ibu, kenapa Yesus mengatakan, dan ini menyenangkan aku untuk melaksanakan karya kerahiman. Justru lewat dirimu yang bukan apa-apa, kecuali kepapaan belaka. Kesetiaan, ketaatan. Dan mereka-mereka yang mengandalkan dia. Dan Yesus menegaskan di dalam BHF 881, jangan takut, aku tidak meninggalkan engkau sendirian. Bapak Ibu, kata-kata Yesus, janji Yesus, kita harus percaya. Karena yang mengatakan Yesus sendiri loh, bukan kita manusia yang lidahnya tidak bertulang. Betul enggak? Nah, terus di situ ditegaskan, udah, lakukan aja. Apa yang masih kurang dalam dirimu, Yesus, Tuhan yang akan menggenapinya. Enak bukan Bapak Ibu? Jadi nggak usah nunggu kita sempurna, nggak usah nunggu kita siap, nggak usah. Tapi yang diminta Yesus mau atau tidak mau menjadi saksinya. Apa yang ada di dalam kita, keberadaan, ketidakbisaan atau apa yang penting, mau tidak? Selebihnya
Yesus, roh kebenaran yang akan memimpin kita. Ya, jadi lakukan sebatas kekuatanmu, lakukanlah itu. Ya udah Bapak Ibu, dengan 881 mudah-mudahan semakin kita terketuk hati kita, ya Tuhan, aku sanggup untuk menjadi saksimu, karena aku semakin tahu ternyata aku hanya melakukan sebatas kekuatanku ya Tuhan, tapi semuanya ini Engkau yang membimbing. Ya pasti. Dan Engkau tidak akan meninggalkan aku ya Tuhan. Itu janjimu bukan? Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Menjadi niat kita. Oke. Kalau kita sudah punya niat, ya Tuhan, aku mau menjadi saksimu dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, maka teladanilah yuk apa yang dikatakan Faustina. Silahkan baca siapa? Yuk. 291 sama 359. Silahkan. Bu Christine, boleh. Di-unmute, Bu. Apa yang dikatakannya? BAF nomor 291. Allah itu amat murah hati dan tidak menolak menganugerahkan rahmat-Nya kepada siapapun. Sungguh Dia memberi lebih banyak daripada yang kita minta dari Dia. Kesetiaan kepada bisikan-bisikan Roh Kudus. Itulah jalan paling pendek untuk menjadi suci. Kecil ya. Dah. Lanjut. 359. BHF nomor 359. Oh, kalau saja jiwa-jiwa mau mendengarkan sekurang-kurangnya sedikit suara hati nurani dan bisikan, yakni bisikan-bisikan Roh Kudus. Aku katakan sekurang-kurangnya sedikit, sebab sekali kita membuka diri terhadap pengaruh Roh Kudus, Ia sendiri akan menggenapi apa yang kurang dalam diri dalam diri kita ya. Makasih Bu Christine. Sama-sama Bu Christine. Bapak Ibu, jadi di sini runut ya. Tadi kalau kita mengatakan ya, walaupun aku papa, walaupun aku lemah, tapi aku keyakinan Engkau mengatakan tidak usah takut, Engkau tidak akan meninggalkan. Oke, tapi kita harus diperkuat lagi dong, betul ya? Nah, ternyata Bapak Ibu Santa Faustina mengatakan itu. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita udah sadar, ternyata kita harus setia pada bisikan-bisikan Roh Kudus itu. Kan tadi bilang Roh Kudus akan menemani kita, membimbing kita kan? Nah, permasalahannya Roh Kudus sudah pasti membimbing kita. Permasalahannya kitanya yang sering tidak setia mendengarkan bisikan itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Yuk kita lihat. Padahal Roh Kudus selalu bekerja. Roh Kudus selalu menyertai kita. Buktinya. Contoh simpel yang sering saya katakan. Paling gampang kita emosi. Yang sering kita lakukan gitu ya. Nih masa-masa pengakuan dosa pasti salah satunya dosa adalah sering marah. Salah satunya ya. Karena memang itu sering kita lakukan. Walaupun kita sudah ngerem nih, tapi ada gangguan dikit aja emosi kita meledak. Nah, Bapak Ibu, pada saat sebelum meledak, sebenarnya kita dengar nggak bisikan Roh Kudus itu? Dengar. Karena Roh Kudus nggak mau kita jatuh sebenarnya. Kita dengar sebenarnya. Mungkin ada juga yang nggak mendengar karena kurang peka. Betul. Menutup diri kita dari bisikan Roh Kudus. Nggak pernah mau melakukan keheningan bersama Tuhan. Seperti yang tadi supaya kita ada, hati kita berkobar-kobar. Nah kalau nggak ada dari kita, malah kita tutup pintu hati kita, ya berat ya. Nah, tetapi sekalinya ada orang yang sering melakukan keheningan bersama Tuhan, rindu hadirnya Tuhan, dia pasti mendengar bisikan Roh Kudus. Permasalahannya,
Apakah bisikan Roh Kudus itu akhirnya kita setia untuk melakukan? Ingat, Roh Kudus selalu akan memberikan bisikan-bisikan langkah kebenaran. Karena dialah roh kebenaran. Nggak mungkin akan membawa kita kepada yang jahat. Nggak mungkin. Betul ya Bapak Ibu? Nah, permasalahannya kesetiaan. Di sini, di nomor 291, Faustina mau menegaskan kita. Kalau mau menjadi saksinya, ayo setia pada bisikan-bisikan Roh Kudus. Kenapa? Itulah jalan paling pendek untuk menjadi suci. Kenapa? Karena bisikan Roh Kudus itu pasti membawa kebenaran. Karena dialah jalan kebenaran. Iya enggak? Jadi setia. Maka dari itu saya sering kali mengatakan setiap hari minta kepada bimbingan Roh Kudus agar kita mendengar, kita peka dengan bisikan-bisikannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu minta kekuatan. Ya, ditambahin. Tuhan, aku udah mendengar bisikan akhirnya tapi aku gagal karena aku lebih mendengar mengikuti godaan si jahat. Nah, jadi tolong Tuhan, berilah aku kepekaan. Berilah aku kekuatan Tuhan untuk melawan si jahat, tapi aku benar-benar mau mengikuti bisikan-bisikan-Mu. Bapak Ibu yang 359, Faustina mengatakan, sekurang-kurangnya sedikit suara hati nurani dan bisikan itu. Yaitu apa? Bisikan-bisikan Roh Kudus. Harus Bapak Ibu. Ya. Faustina mengatakan sekurang-kurangnya sedikit aja. Sebab sekali kita membuka diri, walaupun itu sedikit Bapak Ibu, ternyata Tuhan akan menggenapi apa yang kurang dalam diri kita. Luar biasa nggak sih Bapak Ibu? 359 ini. Jadi jangan kita tutup hati kita. Ya kalau ditutup rapat-rapat gimana? Gitu loh. Oke. Pada dasarnya Tuhan mengasihi kita bukan? Maka yang penting sedikit aja kita buka. Biarkan kita membuka, mempersilahkan Roh Kudus hadir dalam diri kita, maka membuka lebar-lebarlah. Roh Kudus akan masuk, menyempurnakan. Ia sendiri yang akan mengenapi apa yang kurang dalam diri kita. Ini benar-benar Bapak Ibu, yang menjadikan kita semakin, oke Tuhan, aku mau jadi saksi, karena Engkau sendiri yang tidak akan meninggalkan aku, Roh Kudus yang akan memimpinku, walaupun aku lemah dan papa, tapi aku sekarang, walaupun ini jangan tutup hati yang keras-keras, tapi aku akan membuka. Mendengarkan, walaupun mungkin dengan segala kesibukan aku bukanya cuma sedikit ya Tuhan, tapi aku percaya dengan adanya celah yang sedikit yang sudah membuka ini, ternyata Engkau akan melengkapi, membuka seluruhnya, menggenapi dengan segalanya. Oke, terus kita lanjut yuk. Mari kita teladani Santa Faustina apa yang dikatakannya di nomor BHF 1828. Ini adalah beberapa kutipan cuplikan yang saya potong, saya ambil. Untuk apa? Beberapa hal yang dapat meneguhkan kita bisa meneladani Santa Faustina. Ayo, siapa lagi yang mau baca 1828 dan 1411? Silakan. Yuk. Bu Ros atau siapa? Bu Ros lagi boleh atau nggak Bu Lani? Ya, saya. Lani mau, Lani. Ya, oke ya. Saya atas ya. Mari kita teladani Santa Faustina. Apa yang dikatakannya? BHF 1828. Aku sedang berusaha sebaik-baiknya untuk setia sepanjang hari kepada Roh Kudus dan untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya.
Aku sedang berusaha sebaik-baiknya untuk mengupayakan keheningan batin supaya aku mampu mendengarkan suaranya. Lanjut. Rosiana lanjut. Apa saya aja? Ya, BHF Melani. 14:11. O roh ilahi, roh kebenaran dan roh terang, tinggallah selalu dalam jiwaku dengan rahmat ilahimu. Semoga hembusanmu mengenyahkan Kegelapan dan terangmu itu. dan dalam terangmu itu semoga perbuatan baik dilipat gandakan. Ya, Bu Lani, Masih? makasih. Udah ya? Luar biasa nggak, Bu? Faustina, lihat Bapak Ibu, berusaha sebaik-baiknya. Faustina loh, seorang yang akhirnya diakui sebagai santa pada masa hidupnya aja berusaha. Ingat kata-kata berusaha, betul? Aku sedang berusaha sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita manusia yang akulah ya, aku ini orang yang jauh lebih mempunyai kelemahan, dosa dan sebagainya dibandingkan Faustina. Berusahanya sampai mana? Sadar Bapak Ibu? Ya enggak. Faustina aja udah berusaha, sedang berusaha sebaik-baiknya untuk setia sepanjang hari. Lihat, sepanjang hari dia berusaha. Berarti Faustina, karena juga manusia pasti digoda oleh si jahat, bukan Bapak Ibu? Nah, dia berusaha, dia mengakui, dia berusaha sebaik-baiknya untuk setia. Mari kita masuk ke dalam diri kita, seberapa jauh kita udah berusaha. Atau malah kita nggak mau. Atau sibuk dengan handphone dan sebagainya. Sekali lagi dia bilang, aku sedang berusaha sebaik-baiknya untuk mengupayakan keheningan. Dia aja berusaha sebaik-baiknya. Mengupayakan keheningan. Memang nggak gampang, Bapak Ibu. Dia seorang biarawati, betul. Kalau nanti kita cari alasan, iya dia kan seorang biarawati, kerjanya kan memang cuma doa dan sebagainya di biarawati itu. Kita kan harus cari uang, bla 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 bla, pembelaan diri Bapak Ibu, gitu kan ya. Tapi mari, kalau kita tadi di depan tadi udah sadar bahwa ya Tuhan, aku mau menjadi saksimu dalam bimbingan Roh Kudus, setidak-tidaknya ini bukan menjadi excuse, alasan, tapi justru nomor-nomor dari BHF ini menguatkan kita. Oke, kalau Faustina aja yang begitu luar biasa, dia aja masih mau berusaha mengalahkan atau menyangkal diri dari hal-hal duniawi karena dia lebih mengutamakan keheningan batin. Semoga Roh Kudus membimbing kita juga. Membimbing untuk setia melakukan keheningan batin. Supaya dengan keheningan itulah semakin peka kita mendengar suaranya, bisikannya yang akan menuntun langkah hidup kita. Oke? Yang 14:11 ini Faustina mengatakan bahwa roh ilahi, roh kebenaran tinggallah selalu dalam jiwaku. Dia mengajak roh ilahi, roh kebenaran, roh terang itu datang loh. Tinggal loh di dalam jiwanya. Bapak Ibu, apakah saya sudah memohon agar supaya roh kebenaran, roh ilahi, roh terang itu tinggal dalam diriku? Atau aku cuek bebek, tidak pernah meminta kehadirannya? Ayo kita renungkan. Pernahkah? Atau justru sudah setiap hari kita meminta, rindu agar dia datang dan tinggal? Bapak Ibu, ingat, bukan cuma datang sebentar gitu, enggak. Tinggal dalam diri. Sehingga hembusanmu mengenyahkan kegelapan. Mau enggak? Bukankah kita juga mengalami ini, Bapak Ibu? Ayo. Semoga kita tersentuh. Menghadirkan Roh Kudus untuk tinggal
karena Dia dapat mengenyahkan kegelapan dan menuntun kita menuju kebaikan dan kebenaran. Ya, terakhir Bapak Ibu, ini hanya penutup aja. Memang kita sering ngomongkan, Yesus mengatakan, kamu memanggilku, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah terang. Betul ya? Aku adalah guru. Yesus, engkau adalah Tuhan. Betul ya? Kita sering mengatakan itu. Banyak yang dapat kita sebutkan untuk memanggil Yesus. Engkau adalah sahabatku. Engkau adalah jalanku, terangku, cahayaku, kasihku mungkin. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi apakah itu benar-benar diikuti dengan apa yang kita sebutkan itu dalam keseharian kita? Contoh, Yesus mengatakan, kamu memanggilku jalan, tapi kamu tidak mengikuti. Betul nggak? Kalau kita tahu Yesus adalah jalan, ya mestinya kita ikuti dong jalannya. Jalannya jalan mana? Jalan salib. Jalan yang penuh liku, penuh penderitaan. Tapi jalan itu menuju kekekalan abadi bersama Bapa di surga. Masalahnya kita mengikuti nggak perintah Yesus? Apa yang dikatakan dalam kitab suci? Yesus mengingatkan lagi, oke, kamu memanggilku kebenaran, sang kebenaran. Tapi kamu percaya nggak sih padaku? Apakah kita 100% percaya? Jangan cuma di mulut ya, kalau di mulut mah gampang. Tapi di dalam tindakan kita. Kalau memang benar-benar percaya, kita masih nggak ada hal-hal yang nggak percaya. Khususnya pada saat kita menderita yang bertubi-tubi. Apakah kita tetap mencari, mengakui bahwa Yesus adalah kebenaran, sang kebenaran, dan percaya penuh kepada itu, atau kita lari ke hal-hal duniawi yang lain? Mencari jalan sendiri, mencari kebenaran yang lain. Ya. Yesus mengatakan bahwa katanya kamu memanggilku terang, tapi kamu nggak melihatku. Apakah begitu? Kamu memanggilku aku guru, tapi kamu tidak mau tuh mendengarkan aku. Bukankah guru juga harus didengarkan dan diikuti? Tapi bukankah tidak konsekuen kalau saya tidak melakukan? Jadi memanggil itu hanya sebutan saja, tapi tidak dihayati. Kita sering mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tapi apakah benar kita sudah melayaninya? Dengan tulus loh ya. Betul? Melayani sebagai aktivis gereja, apapun juga kategorialnya. Melayani dengan rendah hati atau dengan bersungut-sungut untuk mencari nama, itu semua kita yang tahu. Pribadi kita masing-masing yang tahu. Tuhan tidak bisa dibohongi. Mulut kita bisa ngomong, oh aku benar kok Tuhan, aku memanggilmu Tuhan, dan aku benar kok melayanimu. Gitu ya. Kalau cuma di mulut, jangan bohong. Seberapa tulus pelayanan kita. Lebih baik kita mari rendah hati, mau masuk ke dalam hati untuk melihat diriku seperti apa. Benarkah aku melayani sebagai seorang suami, istri, anak, benar-benar dengan tulus nih? Ya, jadi jangan kaget Bapak Ibu. Jika suatu hari nanti kamu tidak akan bersamaku lagi. Maksudnya apa? Ya karena kita sudah memilih hal-hal yang duniawi, akhirnya
sadar tidak sadar dan kita tidak mau terjadi penyesalan, suatu ketika akhirnya kita mengikuti si jahat. Menolak sang kebenaran, sang terang itu sendiri. Oke. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Eti. Jadi teman-teman tadi ya, sekali lagi kita diminta untuk bersaksi ya, bahwa Yesus adalah benar putra Allah, adalah firman Allah ya. Dan kita dalam bersaksi itu kita lakukanlah apa yang kita bisa ya. Tapi juga ingat kita perlu juga bimbingan dari Roh Kudus. Kita jadi melakukan apa yang kita bisa, kita harus bersaksi ini dan kita mengharapkan bimbingan dari Roh Kudus. Terima kasih Bu Eti dan teman-teman. Ya, waktunya memang sudah tinggal sedikit lagi. Mungkin kita ada 5 menit. Boleh ada yang mau bertanya atau bersaksi, silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Tadi ada ini Ibu Tres Budi ya. Oh udah nggak ada ya. Udah tadi Ibu Tres Budi baru pertama ikut. Oh. Bu Eti ini tadi juga yang nomor 1828 itu rupanya BHF nomor terakhir ya. Ya, 1828. 1828 itu nomor terakhir. Kalau kita melihat ya, membaca, merenungkan ya, luar biasa loh. Benar-benar. Senang sekali mengajak kita mudah dicerna, mudah dimengerti, tapi sulit untuk dilaksanakan. Betul ya Bu Christine ya? Sulit ya. Betul. Kalau nggak ada bimbingan Roh Kudus pasti sulit. Sulit. Ya, berasa. Kemanusiaan kita yang Makasih Bu Eti mencerahkan lagi. Kadang-kadang saya memang kadang-kadang kekuatan sendiri kayaknya gak bisa, takut apa. Tapi kalau kita memang mendengar Roh Kudus sedikit aja katanya. Suster Faustina sedikit aja. Semua itu kita dimampukan. Terima kasih Bu Eti. Ya, contohnya ini, banyak orang yang di restoran lah, di mana mau tanda salib aja malu loh. Betul nggak? Betul. Itu doang hal kecil loh. Kenapa? Kenapa malu? Nggak tahu malu atau apa, pokoknya tidak melakukan gitu loh. Saya tidak bisa menjudge bahwa dia malu atau apa, tapi dia tidak melakukan. Hal kecil-kecil, mari kita bersaksi dalam bimbingan Roh. Jangan sampai kita bersaksi, tapi bukan dalam bimbingan, itu bisa ngawur. Saksi palsu. Ya. Bersaksi palsu. Dan bahaya. Padahal tadi udah jelas, dalam bimbingan Roh kita pasti dituntun dan pasti kebenaran. Nah, masalahnya yang kita sering nggak denger ini. Ya kan? Masalahnya itu. Oke. Ya. Silahkan, baik. Ibu. Mungkin kalau udah jelas. Kalau sudah jelas, mungkin kita akan akhiri ya. Ya, betul. Karena sudah cukup malam. Terima kasih Bu Eti. Benar-benar sama-sama. Kami nanti saya kirim ya Bu. Ingatkan. Iya boleh. Nah, teman-teman, kemudian Senin depan nih kelihatannya kita libur dari KAJ kayaknya juga Lebaran. Ikut berlebaran jadinya kita akan libur dulu mungkin Senin 2 minggu lagi. Baik, selanjutnya jadi sekali lagi terima kasih banyak Bu Eti. Sama-sama. Memberkati pelayanan Bu Eti, sehat selalu juga ya. Amin. Terima kasih Bu Ros, saya minggu ketiga ya, selalu minggu ketiga tukar dengan Pak Loki. Iya, betul. Soalnya seminggu kedua kebetulan ada ini offline. Iya. Makasih. Sama Pak Loki kemarin belum bisa karena menunggu ibunya. Mamanya sakit. Mamanya sakit, ya. Baik. Ibu siapa penutup doa? Ibu Hilda lagi ya? Hilda ya. Bu Hilda lagi? Aku lagi ya. Iya. Tolong Bu Hilda. Tanpa teks nih Bu Hilda. Ada teks nggak Thomas?
Oh, ada. Ya. Nah, Full screen, Pak. Full screen. Ya. Udah. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur acara malam ini bersama teman-teman Kakak Icideng pada malam hari ini sudah selesai. Terlaksana dengan lancar atas penyertaan-Mu. Terima kasih kami sudah dapat berdoa koronka bersama. Dan mendapatkan bekal rohani yang sangat bermanfaat dari ini aku nggak gitu kelihatan. Dan renungan. Renungan dan pengajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Eti Iswanti. Lindungi dan mataku lagi nggak enak nih. Oh, Lanjutkan deh, Rose, Saya please. bantu ya. boleh. Lindungilah dan berkatilah kami semua pada malam hari ini, agar kami dapat beristirahat dengan baik dan bangun kembali esok pagi dengan badan yang sehat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Makasih. Terima kasih Bu Bapa dan Dida, Putra dan Roh Christine Kudus. juga. Terima Ibu kasih, Christine, makasih. Tante Makasih. Hilda. Sehat selalu. Sehat selalu ya. Sama-sama, Selamat Mbak Dasi, Lebaran. Bu Kristi. Minal Terima aidin kasih wal faizin.